Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kajian filsafat Islam bersama saya Fahrul Riza. Di sini saya sebagai moderator sekaligus narasumber yang akan menjelaskan tentang kajian filsafat Islam. Selamat datang kembali bersama saya. Nah, filsafat Islam ini kita akan jelajahi ya dunia Islam melalui perspektif filsafat Islam. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya apa sebenarnya filsafat Islam itu. Ada yang berpendapat bahwa istilah filsafat Islam tidak tepat ya, karena Islam adalah agama yang menuntut kepatuhan mutlak. Nah, sementara filsafat itu menawarkan kebebasan berpikir dan kritis. Nah, pendapat ini memunculkan berbagai kontroversi yang bahwa filsafat bisa merusak Islam atau sebaliknya Islam bisa menghalangi filsafat. Nah, di hari ini itu kita akan mengklarifikasi konsep filsafat Islam sebelum kita membahas sejarah dan tokoh-tokohnya. Pertama-tama penting untuk memahami bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berpikir, maka adalah logis bahwa dalam agama apapun terdapat elemen pemikiran yang mendalam dan tidak pernah mengajarkan untuk mengikuti secara buta tanpa berpikir. Bahkan Islam sangat menentang taklid atau mengikuti tanpa berpikir kritis. Ada dialektika antara kebenaran yang ditawarkan oleh agama melalui akal. Jika keduanya adalah kebenaran sejati, maka mereka akan saling mendukung. Dengan demikian, seorang muslim sejati juga merupakan seorang filsuf karena ia menggunakan akalnya untuk memahami agamanya dengan lebih mendalam. Nah, sepanjang sejarah terdapat beberapa pendekatan dalam pertemuan antara filsafat dan agama Islam, yaitu filsafat sebagai agama sendiri. Nah, dalam pendekatan ini itu filsafat mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan agama dengan menggunakan akal tanpa memperdulikan doktrin agama. Nah, ini itu dapat ditemukan dalam karya-karya para filsuf seperti Ar-Razi dan Ibnu Rawandi. Selanjutnya itu ada filsafat mendukung agama. Nah, di sini itu filsafat berfungsi untuk memperkuat dan mendukung doktrin agama. Ilmu kalam, fikih, dan berbagai ilmu keagamaan lainnya memiliki basis filsafat yang kuat. Nah, tokohnya itu seperti Imam Ghazali, meskipun kritis terdapat filsafatnya itu. Sebenarnya banyak yang menggunakan metode filsafat dalam karya-karyanya. Terus ada filsafat dan agama sebagai etnis independen. Dalam pandangan ini, filsafat dan agama dianggap sebagai dua domain yang berbeda. Nah, seorang bisa belajar filsafat tanpa mengganggu keyakinan agamanya, seperti yang diusulkan oleh Immanuel Kant. Dan yang terakhir itu ada filsafat untuk menjelaskan agama. Nah, para peneliti itu menggunakan filsafat untuk menganalisis fenomena agama dari luar, sehingga filsafat menjadi alat untuk memahami dan menjelaskan ajaran agama. Nah, setelah kita memahami bagaimana pendekatan ini, kita dapat melihat bahwa filsafat tidak selalu bertentangan dengan agama. Bahkan filsafat dapat membantu menjelaskan dan memperdalam pemahaman kita tentang agama, seperti dalam konteks makrifat, mengenal Allah itu. Jadi teknologi dan refleksi diri. Nah, jadi dalam istilahnya itu ada beberapa nama yang digunakan untuk menggambarkan pemikiran filsafat dalam Islam, seperti filsafat Islam, filsafat Muslim, filsafat Arab, dan filsafat di dunia Islam. Nah, masing-masing istilah itu memiliki argumen dan kritik tersendiri, tetapi yang paling penting adalah substansi dari pemikiran yang dimaksud. Nah, demikian itu filsafat Islam mencakup keseluruhan pemikiran yang berkembang dalam peradaban Islam, baik dalam tokoh-tokoh Muslim maupun daerah dan bahasa sejak zaman dahulu hingga sekarang itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang filsafat Islam. Nah, mungkin penjelasannya itu cukup sedikit, tapi kita ambil makna tersendiri di dalam video ini. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Fahrul Riza pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya.